Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buah nangka, buah belang, masak sebiji-biji di dalam hutan. Kami doakan yang tak jawab salam, mudahan jangan kena bisulan. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawi sultanuh, al-wadhi burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh, ta'ala majduhu wa 'azuma shanuh, khalaqal khalqa li-hikmah wa tawa 'alaiha 'ilmah wa basata lahum min faidil minnati ma jarat bihi fi aqdarihil qismah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa nahnu 'ala dhalika minasy syakirin wa syahidin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamad-din wa man hadamaha faqad hadamad-din. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullahil karim walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramin yang kami muliakan, para alim ulama, wabil khusus kepada guru kita, pengasuh pimpinan Pondok Pesantren Mir'atul Quran Al-Ustaz Muhammad Isni, ya Ummi Lailatul Khairiyah. Semoga kita doakan sama-sama beliau kedua diberikan kesehatan, amin. Amin. Diberikan umur yang panjang, amin. Amin. Diberikan rezeki yang barokah, Amin. diberikan ketabahan sehingga selalu bisa mendidik kita semua, membimbing anak-anak kita semua menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, amin. Amin. Dipercepat naik haji, amin. Amin Allahumma Amin. Pada guru-guru yang hadir pada hari ini kami muliakan, kita doakan juga sama-sama selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang barokah, selalu diberikan ketabahan dalam mendidik kita semua. Amin. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami, adik-adik kami, santriwati yang kami muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam pertemuan kita ini, amin Allahumma. Limpahan rasa syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah mempertemukan kita di pertemuan yang sering sudah mungkin Bu yang kami ya. Pertemuan yang berapa nih? Ya. Jadi kalau acara di pesantren ini, ingat kami itu sudah 3 kali ngisi ceramah, ya. Cuman kalau yang biasa-biasa itu kan sambutan tuh. Ibu ya, ingat ya Bu? Ingat lah Bu ya. Kalau sekarang nih bukan sambutan, ceramah kan? Karena waktunya mepet sudah nih, ya. Mepet. Pengasuh balik umroh bilang tak ada penceramah, sudahlah usaha aja lah jadi penceramahnya, ya. Sudah 3 kali ingat kami ya. Tapi mudah-mudahan yang seadanya dapat memberikan keberkahan bagi kita semua, amin Allahumma. Amin.
limpahan rasa syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah memberikan nikmat pada hari ini kepada kita semua, sehingga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan pada hari ini melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kita semua yang hadir pada tempat ini, Allah kepengen kita menjadi orang yang baik. Alhamdulillah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahi khairan yufaqihu fiddin." Orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang baik, maka kata Allah, Allah akan memberikan pemahaman ilmu agama kepada orang tersebut. Alhamdulillah, pada hari ini kita berkumpul dalam acara Isra wal Mi'raj yang di dalamnya kami sebagai mewakilkan yang menyampaikan mau'izah tentang pemahaman ilmu agama, yang dengan hal tersebut semoga kita menjadi orang yang dikategorikan kepada Rasulullah yang mengatakan bahwa orang yang dikepengen Allah menjadi orang yang baik, maka Allah akan memberikan pemahaman ilmu agama kepada orang tersebut. Amin Allahumma amin. Bu, fokus Bu ya. Ceramah jauh nih, nanti kalau merajuk balik deh. Sebentar, kita berapa lama kita ceramah nih kira-kira? Sejam ya? Sejam apa 2 jam? 2 jam panas sudah kan di belakang ya. Sejam ya. Sejam sudah panas juga, sudah murid ya. Ini jam berapa nih ya? Setengah 4 ya. Setengah 5 lah ya, nah kita selesai ya. Jadi kira kalau ceramahnya membosankan, tak bagus, bisa balik duluan, tak apa. Bu, kalau kita kepengen anak kita menjadi orang baik, kira-kira bisa apa tidak, Bu? Bisa. Tapi juga bisa juga jawabannya tidak bisa. Banyak orang yang kepengen anaknya menjadi orang yang baik, yang berilmu, yang menghafal Quran, yang menuntut ilmu agama, tapi nyatanya baliknya jadi maling. Tapi nyatanya gawe ini nyusahi orang tuh. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan rumus kepada kita, Bu. Cara supaya kita itu termasuk daripada kategori orang yang ingin dipinginkan oleh Allah menjadi baik. Kalau kita kan belum tentu bisa membuat anak kita menjadi baik. Tapi kalau Allah, Pak, kalau Allah pasti bisa. Maka kata Allah, kata Rasulullah, orang yang kepengen Allah menjadi orang baik, yufaqihu fiddin, orang tersebut akan diberikan pemahaman ilmu agama. Artinya apa? Kalau kita mau menjadi orang yang baik, kalau kita pengen anak kita menjadi orang yang baik, maka sambutlah dengan cara memberikan pelajaran ilmu agama kepada anak kita. Masukkan ke madrasah sekolah, dimasukkan ke pesantren. Supaya apa? Supaya dia menjadi orang yang baik. Tahu sudah caranya, Bu ya? Sudah tak? Tahu ya? Jadi kalau ada kita punya anak yang tak bagus kelakuannya, mondokkan. Beri pelajaran ilmu agama. Sehingga apa? Menjadi tanda bagi dia menjadi orang yang baik. Banyak yang di luar sana mungkin anaknya nih tabiatnya bagus, ya, dia tak neko-neko kata orang tuh, cuma dia tidak tahu ilmu agama, ya, maka suatu hari nanti orang tersebut akan tergelincir sehingga melakukan kemaksiatan yang dilarang oleh agama. Siap, Bu? Siap tak, Bu? Apanya siap? Siap jadikan anak kita orang yang baik. Dengan cara apa? Masukkan dia ke pesantren, dia berikan dia pendidikan agama, ajarkan dia Al-Quran dan sebagainya. Maka hadirnya kita di sini dikumpulkan dalam rangka untuk menuntut ilmu agama,
melalui penceramah yang dhaif ini menyampaikan pemahaman, semoga hal ini menjadi tanda kita bahwa kita termasuk orang-orang yang dipilih. Ingin Allah kita semua menjadi orang yang baik. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Syukur Bu ya, walaupun kepanasan ya. Berangkat dari rumah ya, panas sampai ke sini pun kepanasan. Apa kepanasan Bu? Depannya masih kosong. Khusus sempit pula di belakang. Maju lagi dikit karena panas lah. Masyaallah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat berangkai salam kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang telah dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa agama Islam dan keimanan, sehingganya kita semua pada hari ini beriman kepada Allah dan mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Allahumma. Amin. Begitu besar keutamaan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu besar jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Kalaulah kita kepada kedua orang tua kita disuruh untuk berbakti karena telah menyelamatkan kita dari alam rahim sehingga kita lahir ke alam dunia, maka harus lebih-lebih lagi kita berterima kasih kepada Rasulullah. Kenapa? Karena orang yang telah menyelamatkan kita dari dunia ini menuju surganya Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalah gunanya hidup ribuan tahun? Apalah gunanya hidup puluhan ribu tahun? Namun ujung-ujungnya dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mau Bu? Mau Bu kira-kira umurnya sampai 1000, 2000, 3000? Ada kata ibu, awet muda terus kan kalau 3000 umurnya. Tapi ujung-ujungnya masuk neraka. Mau tak? Tak mau. Yang penting masuk ke dalam surga. Walaupun cuma hidup 50, 60 tahun, merasakan tidak enaknya di kampung laut, hidupnya berdesak-desakan, kepanasan tiap hari, sekali pergi ceramah begitu juga kepanasan, ya. Maka mudah-mudahan ya, walaupun umur kita yang sedikit ini bisa masuk ke dalam surga. Kenapa masuk dalam surga? Disebabkan daripada Rasulullah yang membawa keimanan yang mudah-mudahan kita jaga sampai kita meninggal dunia. Amin Allahumma. Amin. Maka hendaknya kita berterima kasih kepada Rasulullah. Maka hendaknya kita selalu membanggakan Rasulullah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayya min walidi wal nasi ajmain. Tidaklah sempurna keimanan seseorang di antara kalian melainkan kalian menjadikan aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melebihi cintamu terhadap anakmu, terhadap orang tuamu, terhadap manusia seluruhnya, maka hal tersebut akan menyempurnakan imammu, kata Rasulullah SAW. Siap Bu? Siap Bu? Hah? Siap apa nih? Siap cinta kepada Rasulullah. Sehingga dalam sebuah hadis juga dikatakan Rasulullah SAW, salasun man kunna wajada halawatal iman ayyakuna Allah wa rasuluhu habba ilaihi mimma siwahuma. 3 hal yang ada pada diri seseorang yang akan menyebabkan dia akan merasa manisnya beriman. Yang pertama kata Rasulullah, ayyakuna Allah wa rasuluhu habba ilaihi mimma siwahuma. Dihendaknya dia menjadikan cintanya kepada Allah dan Rasulnya melebihi apa-apa yang dicintai dalam hatinya. Siap Bu? Siap dah Bu? Siap. Cinta kepada Rasulullah siap? Ya, jadi cinta seseorang kepada Rasulullah, ketika itulah dia akan merasa manisnya iman. Bu, ibu punya anak di rumah Bu? Punya. Sudah ibu belikan motor tak kira-kira? Hah? Ada yang belum, ada yang sudah. Ada yang sudah Bu belikan motor anaknya?
Mahal nggak motor tuh harganya, Bu? Mahal. Tapi ketika kita mengeluarkan duit belikan anak kita motor tadi, ada tak rasa penyesalan dalam hati kita? Tak ada, yang merasa senang walaupun ya biarlah anak katanya duit tabungan emak terpakai, penting gua dapat beli motor, sekolah tak ada lagi berjalan. Begitu dah, Bu? Terasa manis. Kenapa? Karena ada cinta di dalam. Maka ketika seseorang beribadah kepada Allah, ada cinta dalam hatinya kepada Rasulullah, itu akan menyebabkan ibadahnya terasa manis. Subuhnya bangun cepat, zuhurnya tak ketinggalan, asarnya tidak ketinggalan, ada pengajian, pergi pengajian. Kenapa? Didasari rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bolehlah aku terbayang macam mana rasanya cinta kepada Rasulullah? Terbayang Bu ya? Belum lagi. Ya? Seolah-olahnya kita memberikan sesuatu kepada anak kita, ya, duit kita habis, judul-judul kita pun terpakai misalnya, tapi hati kita tetap senang. Kenapa? Mengikuti sesuatu yang diingini oleh seseorang yang cintai. Maka kalau kita cinta kepada seseorang, kita berikan sesuatu walaupun itu halnya sulit, maka akan memberikan ya kemanisan dalam hati kita ketika kita memberikan hal tersebut. Alhamdulillah. Maka sepuluh ini mulai selama juga belakang ini kayaknya. Belum lagi apa-apa, belum 15 menit lagi. Alhamdulillah. Jangan nak balik dulu Bu ya, baru 15 menit di santai. Kata pantun tuh buah durian di tepi jalan dijual orang 300. Ya, hak risaulah hati nak balik duluan. Apalah daya belum dikasih nasi bungkus. Dah deh. Sudah ada bahaya nih. Bisa balik duluan nanti. Kalau ada nasi bungkus nak balik duluan sudah tuh. Apalagi yang ditunggu kata kawan. Masyaallah ahbab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra wal Mi'raj merupakan hal yang paling agung. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mencerminkan peristiwa Isra wal Mi'raj ya dalam ayat Al-Isra itu dengan menggunakan kata subhanalladzi. Allah Subhanahu wa taala membuka ayat tersebut dengan lafaz subhanalladzi, maha suci zat. Allah Subhanahu wa taala memuji daripada peristiwa tersebut dengan mengatakan subhanalladzi. Kita kalau nengok sesuatu yang indah itu kita subhanallah. Ya. Kita tengok pemandangan yang indah, subhanallah. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan peristiwa Isra wal Mi'raj juga menggunakan sirat untuk mengagungkan, untuk mentakjubkan peristiwa Isra wal Mi'raj. Bagaimana mungkin peristiwa Isra wal Mi'raj tidak mulia, sedangkan Isra wal Mi'raj itu mengantarkan Rasulullah SAW dari kota Mekah ke kota Palestina, naik ke atas Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin pada zaman itu teknologi belum canggih lagi Bu ya, teknologi. Kalau sekarang mungkin ada pesawat ya, nak naik ke Mekah itu sebentar aja. Kalau dulu mungkin berbulan-bulan, 3 bulan di jalan baru sampai. Kalau sekarang berapa jam kita nih? Berapa jam? 9 jam nyampai. Kalau ada duit balik lagi 9 jam ke sini ya, tak nyampe 24 jam. Kata kawan dari mana? Dari Mekah. Pasti orang percaya. Karena apa? Teknologi ketika ini ada yang dapat menempuh jarak yang begitu jauh. Tapi pada zaman Rasulullah belum ada. Ya, maka hal ini di luar nalar oleh orang kafir Quraisy ya, sehingga mereka mengingkari hal-hal tersebut.
Tapi kita orang yang beriman kepada Allah mesti mengimani bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sampai ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, kalau kami tanya kira-kira Bu ya, kalau semut berjalan dari Kampung Launi ke Jambi itu berapa lama kira-kira? Hah? Berapa minggu? Mungkin ketipu tak nyampe mungkin usah gitu. Tak sampai sampai. Tapi ada Bu, semut sampai ke Jakarta. Rupanya termasuk ke dalam koper orang yang mau berangkat ke Jakarta. Sampai di Jambi mobil naik bandara ya, tiba-tiba turun dari bandara sampai ke Jakarta, sampai di Jakarta. Kalau secara logika tak akan sampai, jangankan nak sampai mana, nanti nyebrang di Lampung tuh macam mana? Di lautan terus barangnya sama-sama dari bis-bis kira apa tidak? Tidak bisa. Begitulah logikanya, ya. Ini yang memperjalankan hamba ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat yang maha menghendaki apa saja, sehingga dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai naik ke atas Sidratul Muntaha juga sampai. Pertanyaannya Bu, Rasulullah itu Mi'raj naik ke mana Bu? Naik ke mana Bu? Naik ke mana Bu? Ini Bu, ini ngantuk ini mana nih? Naik ke langit. Berarti Allah itu bilang, Ustaz, aku belajar dulu di madrasah Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tak sama dengan apapun di dunia ini. Allah tak punya tempat, Allah tak punya arah, Allah tak di mana-mana, tapi Allah ada di mana-mana. Nah, kalau Isra wal Mi'raj itu Ustaz, Allah naik ke atas, berarti Allah di atas. Nah, mending gitu ya. Maka kalau orang tak punya guru tuh bisa gila isim kata kawannya, mikirkan Allah ya. Di mana Allah di atas kata kawan. Nah, malah ya. Berarti Allah di mana? Nah, ini sering kami sampaikan Bu ya, karena zaman sekarang ini ya, kalau kita ikut pengajian di Facebook tuh ada yang mengatakan Allah tuh berada di atas ya. Ada Qur'annya Ustaz, Allah tuh di atas ya. Allah tuh duduk macam mana ya di dalam kursi ya. Surah Kursi itu singgasananya Allah, duduknya Allah di singgasana itu sama macam mana kita duduk juga katanya. Ya. Ada tuh, ada nengok Facebook tuh. Pengajian gitu tuh. Yang tak boleh kan kita bertahlil. Ada. Tak boleh kita yasinan, bid'ah, sesat katanya ya. Masuk neraka, masuk neraka gitu semua. Ya. Banyak tuh, ya. Ciri-cirinya tuh biasanya jenggotnya panjang tuh biasanya. Kalau kami ini tidaklah pendek. Kalau orang tuh panjang gitu ya. Ciri-cirinya wah ya. Tepat jenggotnya biasanya. Walaupun jenggot ini sunnah, harus diurus. Ya, sunnah menjaga jenggot, tapi juga harus diurus. Urusan kalau misalnya sampai segini nih kan, ngeri orang nengoknya ya. Sampai segini kan, ya itu tak diajarkan oleh Rasulullah. Nah, orang-orang begitu Bu di Facebook, apalagi ibu sekarang, di mana Ibu main Facebook sudah? Hah? Antara Bu ayah kedengar tuh Shopee gitu terus tuh Shopee gitu kawan. Kalau main Shopee pandai, apalagi main Facebook kata kawan, tinggal scroll aja ya. Hati-hati Bu ya, pengajian tuh banyak begitu. Jadi orang tuh bilang Allah tuh punya tangan kayak manusia, Allah tuh punya kaki seperti manusia, ya.
Yadullahi fawqa aydihim, dalam Al-Quran dikatakan ya, tangannya Allah itu di atas tangan-tangan mereka. Mereka memaknakan yadun di situ bukan secara majas tetapi secara maknanya tangan. Namun ulama kita memaknakan di sini adalah kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah. Nah, balik lagi Bu. Berarti Allah dia Bu, mohon maaf Bu ya. Ibu pernah kena penyakit bisul? Pernah lah Bu? Pernah. Pernah lah. Kami nanya nih Bu ya. Kalau sakit bisul tuh, ini kalau kita manggil Pak Mantri atau Bu Bidan atau dokter, kalau sakit tuh yang disuntik, mohon maaf nih Bu, burit kita apa bisulnya Bu? Hah? Burit kita apa bisulnya Bu? Hah? Nah, mohon maaf Bu ya, burit. Apakah bisulnya itu di burit? Ya, bisulnya tidak Ibu. Bisulnya di kaki ya, di pantat ya. Tidak semangat dikit ya rasanya. Bu, gimana kira-kira Bu? Kalau saya ini mau maaf lah Bu, kalau bahasa saya ini bahasa beginilah ceramah. Diundang di mana-mana, tidak tahu orang paham apa tidak di kampung orang. Orang Banjar, orang Jawa bahasanya beginilah. Tapi namanya daerah kita ini orang kita Melayu mungkin semuanya paham. Ya. Kalau kami ini dulu di Tungkal itu sekolahnya guru-gurunya banyak orang Banjar. Ini kawannya sama sini, abang kelas nih. Banyak orang Banjar sini tidak? Hah? Banyak ya. Jadi kami belajar di Banjar tuh kata guru tuh bekami apa? Bekami. Rupanya kencing bekami tuh, bakso bekami kata guru tadi. Istinja bakso bekami. Ya. Makanya bahasa kami itu kadang-kadang bisa terubah ke bahasa Banjar karena lama di Banjar. Kami juga pernah ke Jawa, ya. Pernah ke Jawa, cuma tak lama, tak nyampe 2 tahun, ya. Jadi guru-guru kami itu orang Banjar, orang Jawa, ya. Cuman kalau kami ini aslinya orang Bugis lah, ya. Kami ini aslinya kuli bangsa, ya. Orang tidak ke bangsa. Jadi lengkap, ya. Orang rumah, orang Melayu, mana orangnya? Jadi kalau bahasa Indonesia nggak susah, karena orang rumah bahasanya bahasa Melayu. Baik kita ikut bahasanya bahasa Melayu. Bu, balik lagi tadi Bu, Allah di mana Bu? Allah. Jadi kira-kira yang disuntik itu di mana Bu? Di pantat atau di mana Bu? Di bisulnya. Rasanya saya tidak pernah ketemu ya. Pak Mantri atau bidan nyuntik itu langsung ke bisul. Ya. Apakah menunjukkan bahwa bisul itu berada di pantat? Iya Bu ya? Hah? Ini mulai bingung Ibu, ini sudah apa dah? Mulai ceramah juga bagaimana, nggak tahu lah. Kami ini cuma nunggu kuning, kayak ada batuk 3 kali. Nah, itu tadi tak ada angin, tak ada hujan, batuk kawan. Itu tandanya sudah ada kawan. Maka naiknya Rasulullah ini dengarkan Bu ya, ilmu nih Bu ya. Jangan sampai kita pening nanti balik dari sini itu apa namanya gilisim kata kawan. Apa? Itu apa Isra Mi'raj mikirkan Allah di atas apa di mana kata kawan. Ketika Rasulullah SAW naik ke atas Sidratul Muntaha berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bukan menunjukkan bahwa Allah di atas, tapi menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu zat yang maha tinggi
sehingga harus ditemui di tempat yang tinggi. Paham ya? Allah itu zat yang maha tinggi, maka ketika ingin bertemu dengan Allah, kita harus berada di tempat yang tinggi. Makanya Nabi Musa alaihissalam itu suatu ketika ingin melihat Allah Subhanahu wa taala, itu disuruh naik ke gunung Tursina, tempat yang paling tinggi ketika itu di bumi. Supaya apa? Supaya bertemu dengan zat yang maha tinggi. Namun ya, gunung tidak dapat ya menanggung daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hancur ya gunung tersebut. Maka Allah berada di mana? Berallah itu ketika hijabnya dibukakan, kita sekarang pun bisa melihat Allah. Ya, ketika dibukakan hijabnya Allah itu, ya pasti kita bisa melihat Allah. Cuman karena Allah maha tinggi, sehingga Rasulullah dinaikkan tempat yang paling tinggi, baru dibukakan hijabnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham Bu? Paham. Sama kayak tadi bisul tuh Bu ya. Yang disuntik yang di mana ya, bukan bisul. Ya. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, linuriyahu min ayatina, supaya kami memperlihatkan daripada kebesaran-kebesaran kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah mengangkat Rasulullah dari langit pertama, kedua, ketiga, bertemu dengan para nabi dan para rasul, lihatkan daripada penglihatan masa depan, daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan ketika Rasulullah diangkat ke dalam suatu tempat yang bernama Baitul Ma'mur, ya, farufi ali Baitul Ma'mur, fas'altu Jibril, suatu ketika itu aku diangkat oleh malaikat Jibril ke Baitul Ma'mur. Aku tanya kepada Jibril, apa ini ya Jibril? Maka Jibril menjawab, kata beliau, hadza Baitul Ma'mur, ini adalah Baitul Ma'mur. Yusalli kulla yaumin, yusalli kasabuna alfi malakin, tiap hari ya Rasulullah malaikat di dalamnya solat sebanyak 70.000 malaikat. Lam yadkhulu, idza kharaju lam yadkhulu, kalau dia keluar daripada tempat tersebut, ya dia tidak akan masuk lagi ke dalam Baitul Ma'mur. Artinya setiap hari selalu ada malaikat yang baru, 70.000 malaikat masuk ke dalamnya, keluar, besok masuk lagi, keluar, besok masuk lagi 70.000 malaikat, ya. Dalam syair itu diceritakan, yang anak kita pernah tahu ya. Lamma artaqa Baitul Ma'mur, shalla iman wa qadana min rabbihil bahil jalil al-bahil jalil rabbi khalaq toha min nur fi i'tiram fi i'tiram nada
kisah air itu menceritakan tentang peristiwa Isra wal Mi'raj, dan itu diambil daripada hadis-hadis yang sahih. Memang diceritakan naik kepada Baitul Ma'mur Rasulullah ketika itu, ya, lantas ketika berada di Baitul Ma'mur itu sholat iman, Rasulullah sholat bersama malaikat yang 70.000 tadi menjadi imam, ya. 70.000 malaikat tiap hari berganti, Bu. Besar sekali Baitul Ma'mur. Kalau sekarang nih, kalau di dunia itu mungkin seperti Masjidil Haram lah, tempat sembahyangnya para malaikat yang menjadi Ka'bah menjadi kiblat. Malaikat itu, Bu, besarnya itu, ya, itu 70 tahun, 70.000 tahun perjalanan dari sayap yang satu ke sayap yang satu itu belum sampai lagi. Saking besarnya malaikat itu. Bu, kalau ke sini kita, ya, naik mobil 24 jam kira-kira lama dah, Bu? Sampai mana kira-kira, Bu? Jauh kan, mungkin sampai Jakarta sudah agak kawan, naik tol lagi. Ya. Ini 70.000 tahun belum sampai lagi untuk menempuh 2 ekor sayapnya malaikat. Itu ada 70.000 yang masuk ke dalam Baitul Ma'mur tuh. Tiap hari begitu keluar, ya. Begitulah keutamaan kebesaran Rasulullah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang diperintahkannya, Bu? Sholat, ngantuk sudah ibu ini. Disuruh untuk sholat 50 waktu. Aduh, terus katanya 50 waktu kan. Baru nyuci piring sebentar, sembahyang pula lagi. Baru mandi sebentar, sembahyang pula lagi. Maka dalam kisah ini diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika naik kepada langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Ketika bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam, naik ke atas bertemu dengan Allah, disuruh sholat 50 waktu. Ketika turun bertemu lagi dengan Nabi Musa, ditanya sama Nabi Musa, ya Muhammad, Nabi Muhammad, apa yang diperintahkan kepada engkau? Kata Rasulullah, kami umatku diperintahkan untuk mengerjakan sholat 50 waktu. Aduh, kata Nabi Musa alaihissalam, kami aja umat-umat yang terdahulu tidak sampai segitu sholatnya. Ada yang cuma sehari 1 waktu, ya. Tak ada mampu umatmu wahai Nabi Muhammad, minta kepada Allah untuk dikurangkan. Ya, padahal Pak ahli mufassirin mengatakan, Bu, aslinya Nabi Musa ini tidak peduli dengan kita. Artinya apa? Tidak peduli kalau kita sembahyang 50 waktu. Siap dah, Bu, kira-kira? Siap dah? Siap apa itu? Sholat 5 waktu siap dah, Pak, Bu, kira-kira? Kalau saya pribadi tidak siap, Bu, 50 waktu. Ya kan ceritanya tadi Allah memerintahkan sholat 50 waktu. Siap dah kira-kira? Siap ya. 5 waktu aja susah 5 waktu aja susah. Ada yang sembahyang tuh cuman 1 waktu atau sholat maghrib aja. Susah kata Nabi Musa, minta sama Allah. Aslinya Nabi Musa alaihissalam itu tidak peduli dengan kita. Terserahlah mau berapa kali, ya, diperintahkan sembahyang, cuman apa hikmahnya? Rupanya Nabi Musa alaihissalam itu pengen lama-lama melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Musa alaihissalam ini, Bu, orangnya apa ya bahasanya tuh? Nabi yang agak nyentrik. Ditengoknya satu kampung diazab sama Allah Subhanahu wa taala, mengapa ya Allah kau azab satu kampung tuh habis? Kata Nabi Musa kata Allah Subhanahu wa taala, sebahagiannya ada yang tak bagus. Cuman gara-gara satu itu dihancurkan semuanya. Rupanya ketika itu Nabi Musa dikirimkan lebah, ya. Untuk apa? Disengatnya Nabi Musa alaihissalam. Marah Nabi Musa didatangi tadi.
sarangnya tadi, dibakar semua. Begitulah kata Allah. Satu yang melakukan, yang lainnya kan. Maka Nabi Musa alaihissalam ini dalam Al-Quran di surah Al-A'raf diceritakan, wa katabna lahu fil alwah, ya. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan, menulis di dalam Taurat, kata Al-Quran, ya, diajarkan kepada Nabi Musa alaihissalam ala kulli syai'in, ya, daripada setiap sesuatu, amin, daripada mau'izati wa tafsili min kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang pelajaran di dalam kitab Taurat tentang cerita umat-umat yang akan datang. Sehingga ketika Nabi Musa alaihissalam membaca di dalam kitab itu, Nabi Musa menemukan satu umat yang istimewa. Dia lihat dalam kitabnya itu Taurat diceritakan bahwa nanti ada umat yang datang paling akhir, tetapi masuk yang pertama ke dalam surga. Ya Allah, itu siapa? Ya, itu umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jadikan aku seperti itu umatku. Itu umatnya Nabi Muhammad SAW. Ketika dia berniat untuk melakukan satu kesalahan daripada kemaksiatan, tidak dicatat. Tetapi kalau niat baik dicatat satu kebaikan. Melakukan satu kejahatan diberikan satu kejahatan, tapi satu kebaikan dibalas 10 kebaikan, 70 fi kulli sumbulatin, sampai ya tidak dihitung daripada pahala yang didapatkan orang-orang dari perumatan Muhammad yang melakukan kebaikan. Ya Allah, jadikan aku umat itu sebagai umatku. Kata Allah, itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata Nabi Musa alaihi, ya Allah, kalau begitu mantap betul umatnya Nabi Muhammad, jadikanlah aku sebagai umat Nabi Muhammad. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, in istafaituka 'alan nasi, ya, sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, memilih engkau wahai Nabi Musa atas seluruh manusia, wa kum minasyakirin, ya. Engkau aku jadikan sebagai orang yang menyampaikan risalati wa kalami, ya, fa'khudhu minhu, ya, maka ambillah ma ataituka wa kum minasyakirin, maka jadilah kau menjadi orang yang bersyukur. Jadi Nabi Musa ditegur sama Allah, ibarat kata, sudahlah, ya, aku dah jadikan engkau nabi, aku jadikan engkau yang bisa berbicara sama aku, jadilah orang yang bersyukur. Akhirnya ketika Isra wal Mi'raj dikabarkan bahwa Nabi Muhammad naik ke atas Sidratul Muntaha, pasti bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dicegat Nabi Musa tadi, jangan sampai lama, ya, jangan sampai cepat berlalu bertemu dengan Rasulullah SAW. Ditanya 40, masih tak bisa ya Muhammad, naik lagi ke atas, minta. Begitu seterusnya, supaya apa? Supaya terus memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sampai 5 waktu, ya. Kata Nabi Muhammad, aku sudah malu nih, kalau 5 waktu ini aku minta lagi, ujung-ujungnya tak ada sembahyang lah. Akhirnya tinggal 5 waktu. 5 waktu dah, Bu? Siap dah, Bu, 5 waktu? Siap, ya. Sholat merupakan hal yang penting, Bu. Sholat itu adalah sesuatu yang penting, ya. Kalau di kampung laut ini kayaknya jamaahnya itu apa ya? Dibilang hantu, tidak juga, ya. Dibilang nak ceramah juga, tidak, cuma diam aja gitu, ya. Entah apa, mungkin ada yang dipikirkan apa tak nyambung jadi ceramah nih, ya. Mikirkan duit julu-julu, salah tuh julu-julu datang pula lagi gitu mati. Tapi kreditan baju, aduh, kreditan baju pula masuk sudah. Bu, mau tak diberikan rezeki la tahtasib? Mau tak? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mur ahlaka bis shalah fa inna Allah ya'tika rizqa min haitsu la tahtasib. Kunci orang yang diberikan rezeki yang tak dikira-kira itu, Bu, kata Rasulullah, perintahkan keluargamu untuk mengerjakan sholat, maka hal tersebut akan mendatangkan rezeki min ghairi la tahtasib, daripada arah yang engkau tidak ketahui. Yang biasanya mungkin punya kebun kelapa,
Uangnya cuma 2.000 sebab keluarganya penyembah yang menjadi 5.000. Tak sangka pula ya. Trip ini kata kawan ya. Jadi 5.000 biasanya cuma 2.000. Tapi coba-coba tengok kalau buah kelapanya kurang, mungkin sembahyang kita juga kurang. Ya. Apalagi sekarang nih. Buah kelapa kata bapak-bapak sikit. Sikit tak? Sikit ibu. Ibu tahu betul tu padahal kerja bapak ya. Memang kerja bapak Ustaz, cuma dua ini kami yang megang. Orang yang sholat itu akan diberikan rezeki min ghairi mahtasib ya, daripada arah yang tidak diketahui. Maka sholat juga merupakan kewajiban yang terus kita bawa sampai kita mati. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat, sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang telah ditulis waktunya. Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat punya waktu masing-masing dan itu telah ditentukan. Para ulama mengatakan apa yang dimaksud dengan kewajiban ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarkih. Ya, seseorang ketika melakukan sesuatu yang diwajibkan diberikan pahala, tetapi ketika dia meninggalkan mendapat sepinya pula. Dosa. Jadi jangan salah bu ya, kita tengok anak kita pemabuk misalnya, anak orang kaya misalnya, atau orang pencuri, orang berzina dan sebagainya, dosanya besar ya. Tapi ketahuilah orang yang meninggalkan sholat juga dosanya besar. Kalau orang yang dia berzina habis di situlah. Kalau dia minum habis di situlah. Tapi kalau orang yang meninggalkan sholat ya, dosanya akan terus. Ya, dosanya terus. Macam mana? Macam duit kooperasi. Ya kan? Duit kooperasi itu kalau kita lambat bayarnya biasanya ada bunga. Iya kan? Saya tak tahu juga nih. Ada bunga. Sholat begitu juga bu. Kalau kita tidak sembahyang sholat zuhurnya bu ya, lantas masuk ke sholat asar ini kita tak bayar sholat zuhur tadi, selama itu dosanya ngalir sampai kapan? Sampai nanti sholat yang tinggal tadi dibayar ya. Ini hati-hati ibu-ibu nih, ibu-ibu ini yang sering nih ya, sering bukan meninggalkan yang sengaja. Kadang-kadang begini bu, kita belajar fikih itu, kita datang bulan nih misalnya ya, terus kita datang bulan tadi ini belum sholat zuhur ya kan, masuk misalnya kita datang bulan pas sholat zuhur misalnya jam 2, belum sholat zuhur kita ya kan, maka ketika datang bulan tadi sholat zuhurnya ketika suci wajib diqadha. Kenapa? Karena kewajibannya sudah ditanggung. Maka diingatkan tuh nanti, misalnya aku datang bulan ini asar, aku udah sembahyang asar, padahal sudah masuk waktu asar, maka nanti ketika suci dibayar ya. Tapi yang suci juga ditinggal, diperhatikan terus nih ya, masih keluar apa tidak darahnya, diperhatikan. Sholat zuhur masih ada, sholat asar tak ditengok, sholat maghrib ditengok sudah putus, maka asarnya tadi wajib diqadha. Kenapa? Karena bisa saja sucinya bukan maghrib tapi asar ya, diperhatikan tuh. Makanya rugi memang menjadi cewek ini sebenarnya, banyak tekornya. Puasa sudah ada full, sholat tidak full ya. Bersyukur kita Pak jadi laki-laki Pak ya. Tapi perempuan dimuliakan dia oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika orang mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, enak betul katanya laki-laki itu pahala semua di borongnya. Kami di rumah masak, nyuci gawe kami ya. Macam mana kami nih Rasulullah nak ngajar laki-laki tadi? Wah ini kata Rasulullah, ini pertanyaan yang bagus nih katanya.
pertanyaan yang bagus. Kata Rasulullah, kalau misalnya ya, yang artinya kalau misalnya apa yang ibu kerjakan di rumah itu membantu keluarga, membantu suaminya untuk beribadah, maka pahalanya itu sama dengan juga ya dengan bapak tadi. Alhamdulillah. Cuman yang ruginya kami itu kalau ibu-ibu berusaha, kami dapat dosa juga. Ibu tak sembahyang, kami yang pertama nanti ditanya, ngapa katanya sih nak sembahyang sholat subuh tadi? Nah ya, rugi juga punya pak itu. Balik lagi tadi, ya. Maka sembahyangnya wajib ibadah. Maka ulama mengatakan wajib seseorang menggunakan seluruh waktunya untuk membayar qadaan puasanya, qadaan sholatnya. Kecuali qada hajat, sifatnya yang sifatnya itu hajat manusia, makan, minum. Selain itu waktunya harus digunakan untuk sembah. Aduh kata kawan, petahun sudah aku tidak sembahyang, ya, maka wajib dibayar sholatnya tadi. Kami punya guru ya, Bu ya. Guru ini ya dulunya masa lalunya agak kelam, sehingga beliau itu jarang ya sholat. Maka ketika beliau taubat ya, itu di istri beliau cerita sendiri, sholatnya itu beliau itu seharinya 50 waktu untuk membayar qadaan puasanya itu. Sholatnya tak subuh 5 kali, tambahnya lagi ya, zuhur dan begitu seterus. Berapa rakaat tuh kira-kira? Bu, berapa rakaat kira-kira tuh? 50 waktu bu. Siap gak kira-kira? Adosa dan terawih pun kadang ya di awal aja semangat, pas ujung-ujungnya hilang. Pas nak lebaran baru kawan datang lagi katanya. Itu 23 waktu. Kalau 50 waktu itu sekitar mau 100 rakaat lah, kurang-kurang sedikit 90. Nah, maka wajib tuh bu, yang kita tinggal kita bayar sholat. Siap ya bu? Siap lah? Setengah cuman siap nih kayaknya nih. Aduh Ustaz, kalau digunakan semua waktu kami itu Ustaz, tak ada lagi waktu nyuci baju, tak ada waktu lagi Ustaz ngerompi sama kawan, tak ada lagi waktu untuk yasinan Ustaz, nak ngocek pinang Ustaz, nak ngitung duit pun tak boleh Ustaz. Ya, maka ulama menjelaskan di dalam kitab I'anatul Talibin, ya didengarkan bu ya, di ilmu ini. Di dalam kitab I'anatul Talibin dikatakan oleh Sayyid Muhammad Syaqq, boleh seseorang membayar qadaan sholatnya ya, untuk membayar qadaan sholatnya ke bapak-bapaknya beda ya, ibu-ibunya tersinggung pula ibu terus ya. Boleh pak membayar sholatnya itu ya, satu waktu satu kali membayar sholat. Artinya subuh sekali ya, jangan lagi sholat yang lain, dibayar qadaan sholat subuh. Sholat zuhur masuk sembahyang ke masjid berjamaah ya, sembahyang lagi setelah itu jangan lagi ba'diyah, sembahyang qadaan sholat zuhur ya. Niatnya macam mana Ustaz? Niatnya sama dengan sholat yang biasa, cuma ditambahkan qadaan deh. Qadaan itu cuma sunnah saja. Aku sholat fardu zuhur qadaan ya, karena Allah Ta'ala itu pun cuma disunnahkan. Kalau cuma andai kata bilang aku saja aku sholat fardu zuhur, sudah lepas ya niatnya itu. Maka 1 tahun berlalu, 1 tahun juga ya bayar daripada sholat. Nah, itulah bu, berapa tahun? Apa 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ya. Macam mana Ustaz kalau belum sempat selesai orang tadi qadaan sholatnya, meninggal dunia ya, maka kata ulama mudah-mudahan sebab ada niatnya untuk membayar sholatnya, dibebaskan daripada kewajiban tersebut, diampuni dosa-dosanya. Siap bu?
Siap? Siap ya? Siap diamalkan, siap Bu? Ya, 1 kali sembahyang bayar 1. 1 kali sembahyang bayar 1. Supaya apa? Selama berapa tahun itu selesai. Jadi kalau sholat terawih nanti tidak usah lagi sholat terawih Bu, sholat subuh. Ya? Macam mana? Mula saat sholat subuh, ya imam dari sholat tarawih kita di belakang niat dalam hati sholat subuh. Boleh tak? Boleh, tetap sah, cuma tak dapat nilai pahala jamaah. Nah, macam mana Ustaz? Karena wajib kita membayar sholat daripada sholat sunnah. Doa kunutnya macam mana Ustaz? Sudah Rasul diangkat lagi tangan. Angkat tangan cuma sunnah. Baca doa kunutnya, baca doa yang pendek. Doa kunut itu cuma 2 isinya. Ada di situ doa dan di situ doa dan pujian. Dalam kitab itu dikatakan paling pendek Allahumma ghfir ya ghafur. Ya. Allahumma ghfir ya ghafur. Itu sudah cukup sebagai doa kunut. Sampai Allah liman hamida baca doa kunut. Ya. Selesai kita ikut sholat imam 11 kali, ya. Kan 22 rakaat itu 1 witir, maka terbayarlah sholat kita 22 rakaat. Hitung tuh Bu, pakai catatan. Memang pakai catatan. Ya. Jangan hutang kawan aja yang dicatat. Hutang kita sama Allah dicatat juga. Aku tak ada puasa sekian hari. Catat. Aku tak sholat sekian hari. Ya. Dicatat. Orang nanti ketika sudah dibayar, dihapus. Kita dewe yang hak. Siap dah Bu? Siap ya? Mudah tak tuh? Mudah Bu ya? Mudah. Ya. Maka agama itu yasir wala tu'asir. Mudahkan, jangan dipersulit. Lanjut Bu. Nah, habis sudah waktunya. 7 menit lagi ya. Tak sadar pula nih. Padahal masih nak bersama nih ya. Masih ada cerita-ceritanya. Ya, sedikitlah kita bawa oleh-oleh dari ini ya. Salat merupakan hal yang penting ya, yang di dalamnya mendapatkan keutamaan yang begitu besar. Di dalam sholat orang-orang itu diberikan keutamaan yang pertama tadi, rezekinya diluaskan oleh Allah. Yang kedua, orang tersebut akan diberikan ketenangan hati, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ya Bilal, qum ya Bilal, arihna bis sholat. Wahai Bilal, berdirilah, kumandangkanlah azan, senangkanlah hati kami dengan sholat. Maka orang yang sholat maka akan memberikan ketenangan dalam hatinya. Ustaz, aku sekarang sholat rajin 5 waktu, cuma tidak diberikan ketenangan. Maka jawabnya kata Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh hadis Imam Ahmad, ya'ti 'alan nasi zamanun yusalluna wa la yusallun. Akan datang satu masa kata Rasulullah yang menghampiri manusia. Pada zaman tersebut orang-orang yang sembahyang wala yusalluna, tapi mereka tidak dikategorikan sebagai orang yang sembahyang. Zaman sekarang ini sudah banyak lagi kira-kira orang yang sembahyang cuma kategorinya sebagai tak sembah. Kenapa tidak bisa dikategorikan sebagai orang yang sembahyang? Karena mereka la ya'tuna syurutaha wa arkana. Mereka tidak mendatangkan rukun-rukun sholat dan syarat-syarat sah sholat. Sehingga secara fikih sholatnya tidak sah, maka mereka tidak dikategorikan sebagai orang yang sholat. Maka kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, la ibadata liman la ilmalah, tidak diterima amal ibadah seseorang yang tidak memiliki ilmu pada ibadahnya tersebut. Sholat rajin, ke masjid tiap hari, rukuk, sujud, apa dan sebagainya, cuma tidak tahu cara masukkan niat sembahyang. Nah, dia tak kira-kira itu Bu. Macam mana cara masukkan niat sembahyang? Sholat rajin, ya cuma tidak tahu macam mana nutup aurat yang betul. Ya, pakai mukenanya masing-masing masih nampak dagunya, ada rambutnya masih diguntai sehelai 2 helai ya. Kalau susah tak apa-apa sampai 5 helai 6 helai. Ya, itu aurat harus ditutup.
Maka kata ulama, ya mereka tidak mendatangkan rukun-rukunnya. Maka merugilah mereka nanti di akhirat yang dia tidak mau menuntut ilmu agama. Bu, bu, dosa yang paling ibu sesali nanti di akhirat, bu, adalah kenapa ibu tak pernah, jarang atau tidak sering pergi majlis taklim. Itu paling besar nanti penyesalannya, bu. Ya, bukan penyesalan yang lain, ya. Bukan penyesalan tak punya kebun, tidak. Bukan penyesalan tak punya muka yang glowing, tidak. Tapi penyesalannya nanti ketika tidak bisa menuntut ilmu agama. Asadun nas khasratan yaumal qiyamah rajulun amkanahu fi talabil ilmi falam yatlubhu, kata Rasulullah. Orang yang paling menyesal nanti di akhirat adalah mereka yang diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu agama, falam yatlubhu, tapi mereka tak mau menuntut ilmu agama. Kenapa menyesal? Datang di akhirat, alhamdulillah aku dulu di dunia rajin sembahyang. Masya Allah, ketika ditengok timbangan sembahyangnya tidak ada. Menyesal sekali, kenapa? Rupanya sembahyangnya tak pakai ilmu sehingga tidak diterima oleh Allah. Nyesal tak kira-kira? Nyesal. Kita kalau misalnya tahu memang kita tuh masuk neraka, mungkin tak terlalu menyesal. Walaupun menyesal juga masuk neraka. Cuman kalau iming-iming kita, ya aku sudah banyak ibadah apa dan sebagainya, rupanya amal ibadahnya tak ada. Ibadah kata kalau kita menampung duit masuk, bayangan gitu, alhamdulillah tabungan aku sudah ada. Rupanya di bawahnya dijebol kawannya, tembus ke bawah rupanya. Ketika dibuka tak ada tabungannya, menyesal sekali, sakit sekali. Kenapa? Bertahun-tahun menabung. Kalau kita tak punya duit karena tak menabung, mungkin kita sudah lama menerimanya. Tapi kalau kita menabung setelah kita buka tak ada duitnya, bagaimana perasaan kita? Teruknya kita, ya, mengisi tabungan tadi. Begitu juga orang yang nanti di akhirat tak ada ilmu sholatnya, ketika dia berhadapan dengan Allah sangat menyesal. Kenapa? Karena tidak tahu dengan sholat yang betul tak diterima oleh Allah. Siap, bu? Siap apa saya? Ya, siap di majelis yasinan kita datangkan ustaz-ustaz yang mengajarkan tentang sholat. Yasinan ibu sudah bagus, tinggal satu lagi, bu. Datangkan guru-guru kita untuk mengisi pengajian kita tadi. Suruh mengajarkan wudu yang betul, sholat yang betul, ya. Kasih duit seadanya, ya. Patungan ibu yasinan berapa anggotanya? Berapa? 20, 30, 50, 22. Oke, sokonganmu 3.000 seorang atau 4.000 atau 5.000 seorang. Seadanya kumpulkan, kasih kepada guru kita yang ngajarkan, ya. Karena mereka tak ada punya kerja lain biasanya. Kalau saya tidak lah, ya kayaknya kuli kerja juga, ya. Belum masuk levelnya lagi kayak guru-guru kita yang lain tuh, yang ngurus umat aja, ya, yang menerima dengan apa seadanya dikasih masyarakat, tapi dengan ikhlas menyumbangkan waktunya untuk mengayomi masyarakat. Kita kasih duit, ya, 2.000, 3.000. Berat ya, bu, kira-kira? 5.000. Siap, bu? Siap, bu, ya, datangkan ya guru-gurunya, tapi kami jangan dipanggil. Kalau kami kerja siang, ya. Ustaz Muhammad Husni kah, siapa-siapa kah, ya, sama Ripai dan sebagainya, suruh mengajarkan kita sembahyang. Yang kedua, kenapa menyesal orang yang tidak menuntut ilmu agama? Kata Rasulullah SAW, sekolah lagi, bu, ya, sekolah lagi hadisnya. Kata Rasulullah SAW, "Man ta'allama ma minal ilmi yantafi'u bi fi akhirati wa dunya, a'tallahu khairan lahu min 'amli dunya 7,000 sanah." Orang yang belajar ilmu agama yang dapat memberikan kemanfaatan dunia dan akhiratnya akan diberikan pahala 7.000 tahun daripada umurnya hidup di dunia. Ada ibu umur di sini 70.000 tahun? Ada tak, bu? Ada tak, bu? Nah, habis sudah lima semangat dikit, bu. Ada, bu? Ada. Tak ada.
Tapi dengan cara menuntut ilmu agama, Allah berikan pahala 70.000 tahun. Siyama nahariha wa qiyama layaliha maqulan ghair mardud. Ya, pahalanya itu seolah-olahnya siang dianya berpuasa, malam dianya qiyamul lail. Artinya 24 jam full. Pahalanya dapat di sisi Allah selama 70.000 tahun. Ibu sembahyangnya ada 10 menit dah, Bu? 10 menit, Bu? Ada ya, paling kencang 5 menit ya. Apalagi nonton sinetron kata kawan ya, jangan sampai ketinggalan nih kata ibunya ya. Pencuri lagi di 4 kata kawannya. Kita kalau dihitung-hitung sholat kita 5 kali sehari itu berapa lah cuman Bu ya, angkala 5 menit, 5 kali 5 25 menit. Nah, itu cuman pahala kita. Tapi orang yang menuntut ilmu agama, pahalanya sama dengan 70.000 tahun, 24 jam, makbulan ghair mardud, diterima ditolak. Besar tak pahalanya, Bu? Besar. Makanya harus bangga, Bu, kalau dibilang ibu-ibu mana tuh? Ibu-ibu majelis taklim. Harus bangga, ya. Walaupun bajunya itulah, Bu ya. Harus bangga. Maka hendaknya pertama yang kita perhatikan adalah bagaimana kita sholat. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Kita simpulkanlah ceramah kita pada hari ini. Ya, kesimpulannya sholat adalah sesuatu yang sangat mulia, yang dengannya seseorang bisa dimuliakan Allah dan juga sebaliknya bisa direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengerjakan sholat diberikan rezeki yang tidak dihingga, diberikan ketenangan hidup dalam hidupnya, ya. Dan juga hal yang paling kita perlu perhatikan, menjaga kita selalu terus menuntut ilmu agama, sehingga pahala kita tidak berkurang di sisi Allah Subhanahu. Lanjut ya, Bu. Tidak boleh. Cukuplah kayaknya ya. Bukan menjawab ya. Ya, cukuplah kayaknya, suara bulan habisnya kan. Ya, kami mohon maaf dengan keterbatasan kami kalau ada kata-kata yang salah, yang khilaf, yang menyinggung bapak-bapak, ibu-ibu. Kami dari hati yang paling dalam mengucapkan ribuan maaf dan mengucapkan ribuan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang hadir pada hari ini, yang mendengarkan daripada tausiah yang insyaallah mudah-mudahan yang bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.